Aku bakal share ya menghadapi musim hujan, apalagi menghadapi banjir. Hari ini tuh aku kebanjiran teman-teman ya. Jadi hampir 1 kilometer itu aku menerjang banjir, itu banjirnya selutut sih, sekitar ya 30 sampai 50 cm, dan itu membuat aku cemas tapi sambil senyum-senyum sendiri ya. Jadi aku happy tapi ada cemasnya juga. Di sini aku akan memberikan beberapa tips gimana cara menghadapi musim hujan, karena kita itu pejuang asam lambung identik dengan gampang masuk angin. Apakah boleh dikerik bun, dan minuman atau vitamin apa sih, asupan-asupan apa yang harus kita jaga agar tidak gampang masuk angin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku kembali menyapa kalian ya. Kita sharing-sharing lagi. Aku bakal bahas juga beberapa pertanyaan dari kalian. Tapi sebelum lanjut, aku ingin menyapa kalian yang baru bergabung ya, yang baru menemukan channel YouTube aku, Adeva dan Bunda. Selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga video-video aku bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, dan tentunya bisa memotivasi kalian, bisa membuat kalian bangkit ya, bahwa asam lambung, GERD, anxiety itu tidak bahaya, pasti sembuh ya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Jadi kita ikhtiar teman-teman ya, nggak boleh pasrah dan nggak boleh terus-terusan malas-malasan. Jadi asam lambung, GERD, anxiety itu mengajarkan kita untuk hidup disiplin ya, memperbaiki. Mungkin kemarin-kemarin itu masih banyak yang tidak teratur, yang tidak terarah. Jadi kita harus lebih disiplin lagi ya, untuk menciptakan pola hidup yang teratur, yang sehat ya, dan juga tentunya menerapkan olahraga ringan secara teratur ya. Nah teman-teman, di video kali ini juga aku ingin menyampaikan ya, Jakarta saat ini ya, dan bahkan seluruh Indonesia itu sudah memasuki musim hujan ya. Jadi kita harus waspada. Kemarin itu di live TikTok aku banyak banget ya yang komen, bun, apakah pejuang asam lambung itu gampang masuk angin? Karena kehujanan sedikit aja itu udah kayak masuk angin, perut nggak enak, berasa penuh, berasa sendawa ya, kayak masuk angin. Apakah bisa dikerik? Jadi kalau bisa pejuang asam lambung ini dikurangi ya, atau tidak boleh sering-sering dikerik, karena kalau misalnya sering dikerik itu nanti faktor kebiasaan pori-pori yang terbuka, jadi itu malahan lebih gampang lagi masuk angin. Jadi cara mengatasinya seperti apa ya, di video kali ini aku bakal memberikan beberapa tips lagi untuk menghadapi musim hujan ya. Ini bukan hanya pejuang asam lambung, tapi semua orang ya yang melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi nih ya, buat cowok-cowok mungkin setiap harinya itu kerjaannya bolak-balik naik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya. Jadi kita tuh gampang banget masuk angin, karena aku pun pernah mengalami hal ini teman-teman ya. Jadi aku itu kerja ya, berangkat pagi, kadang pulang sore, aku menggunakan kendaraan roda 2, dan aku bakal ceritakan pengalaman aku hari ini yang menurut aku itu butuh banget perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Aku itu pas keluar rumah ya, udah hujan dari jam 6 pagi. Di situ aku masih positive thinking, pasti ntar juga redah nih ya. Ternyata hujan itu memang dari malam, dari jam 10 sampai pagi, bahkan sampai hampir menjelang siang. Dan pada saat aku berangkat kerja teman-teman, di sepanjang jalan itu udah banjir ya. Jadi kalau menurut aku ya, banjir itu kalau udah selutut itu menurut aku udah banjir. Kalau genangan itu mungkin masih kayak di bawah lutut ya, atau di atas mata kaki. Semata kaki itu mungkin masih genangan menurut aku. Tapi kalau hari ini tuh yang aku hadapi banjir sih ya. Jadi pada saat keluar rumah itu sepanjang jalan banjir di atas lutut, dan itu arusnya kencangnya luar biasa. Bayangkan aku bawa motor ya, hanya pakai jas hujan, dan celana aku tuh semuanya basah karena merembet itu orang lewat ya. Jadi yang berjuang menerjang banjir itu bukan aku seorang diri, tapi banyak banget. Bahkan ada yang muter balik, ada yang motornya mogok. Di situ aku berpikir kalau aku lanjut, aku harus berani, apakah aku cemas dan apakah aku harus mundur. Tapi aku berpikir lagi, kalau misalnya aku mundur, aku banyak nih telat iya, atau mungkin aku bisa nggak masuk kerja, dan itu membuat aku galau di situ ya. Akhirnya aku berhenti sejenak, melihat orang-orang lewat, oh ternyata mereka bisa, masa mereka bisa aku enggak ya. Bismillah aku jalan ya, aku menerjang banjir itu hampir 1 kilo, itu luar biasa ya. Banjirnya sepanjang jalan dari berangkat rumah itu sampai setengah perjalanan rumah ya, sampai setengah perjalanan ke kantor. Dari situ aku
juga tes mental aku udah kuat nggak sih dengan kecemasan yang luar biasa kayak gini. Tapi sepanjang jalan itu ya aku istighfar dengan cemasnya, tapi aku juga lucu sih menurut aku ya, karena ya ternyata perjuangan orang-orang yang ngalamin banjir itu seperti itu. Jadi aku bisa merasakan selama ini teman-teman aku tuh hanya menangani banjir, ada laporan banjir misalnya warga menangani banjir, tapi itu adalah pengalaman baru lagi hari ini buat aku ya. Dan aku nyampe di kantor ya langsung ganti baju ya, dan juga aku bersih-bersih badan aku. Setelah itu aku balurin seluruh badan minyak aromaterapi, lanjut aku minum air hangat ya. Jadi sepanjang aku kerja dari pagi sampai pulang itu aku pakai jaket, dan mata aku tuh kayak sembab karena kayak masuk angin gitu ya. Untungnya aku nggak sendawa-sendawa lagi. Dari situ aku ngemil aja seharian, ngemil, dan juga aku makan ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, di sini dari pengalaman aku kalian juga bisa ngambil sisi positifnya ya. Yang pertama, kalau kita menghadapi musim hujan ataupun di jalan lagi banjir ya, aku selalu menyarankan ke kalian jangan sampai perut kosong. Jadi aku itu mewajibkan diri aku sebelum berangkat kerja itu wajib diisi, entah itu nasi, bubur, atau sesuap dua suap itu wajib banget diisi agar kita nggak masuk angin. Karena pejuang asam lambung itu ya rentan banget ya, cepat banget masuk angin. Kemudian yang kedua, kita wajib pakai kaos kaki ya. Tadi pagi aku itu udah banjir ya, selutut, tapi aku tetap pakai kaos kaki, aku pakai masker, dan itu hujannya masih deras. Aku pakai jas hujan dan juga pakai jaket ya. Bismillah. Nah, nyampe di kantor ya, aku minum air yang hangat-hangat, balurin badan lagi dengan minyak aromaterapi. Kalau misalnya kalian kayak masih berasa demam, aku tuh tadi pagi jujur ya kayak masih demam gitu, rasanya nggak enak, kepala aku pusing. Aku istirahat sejenak ya, rebahan sebentar, baru aku kerja. Tapi aku nggak tidur ya, cuman selonjoran aja karena capek badan aku menerjang banjir di jalan. Nah, kemudian aku kerja seharian, alhamdulillah semuanya lancar. Dan pada saat aku nyampe di rumah, aku tuh udah WA duluan ya orang rumah, tolong masak air kayak gitu ya, masakin air hangat. Jadi mandinya itu kalau bisa pakainya air hangat ya teman-teman. Pada saat nyampe jangan duduk dulu misalnya ngopi dulu ya, atau minum teh dulu, enggak. Kalau aku itu nyampe langsung ganti baju ya, kemudian duduk sekitar 15 menit, tenangkan pikiran karena aku habis bawa kendaraan, lalu mandi air hangat ya. Aku tetesin minyak kayu putih sekitar 3-5 tetes ya. Kemudian aku hirup dulu uapnya nih ya, jadi enak banget ya di badan. Kemudian aku mandi, setelah mandi pakai baju yang longgar-longgar, balurin dengan minyak aromaterapi. Kemudian setelah itu makan ya. Makan ini juga perhatikan ya porsinya dan menu-menunya, kalau bisa hindari dulu kayak yang memicu sambal-sambal ya. Meskipun udah sembuh, tapi kalau misalnya kalian habis kehujanan itu bisa membuat kita cepat masuk angin, jadi nanti takutnya ada sensasi lagi di perut. Jadi kalau bisa makannya ya yang aman-aman aja, kayak nasi, ikan, kemudian sayur-sayuran. Aku sih kayak gitu ya. Kemudian setelah itu aku buat jahe sendiri ya. Jahe, kalau misalnya nggak ada jahe, bisa diganti infus water kurma. Misalnya ambil kurma beberapa biji, masukkan ke dalam gelas, kemudian dikasih air hangat atau air panas. Tunggu sekitar 30 menitan, itu udah enak ya, udah berasa madunya, dan juga kita minum. Kalau aku sih biasanya jahe habis kehujanan ya. Kemudian setelah itu selonjoran, bisa sambil senderan ya. Aku senderan kadang sambil ngobrol ataupun kita nonton ya. Pokoknya yang tadi kita udah jalanin seharian itu kalau bisa udah stop di luar aja, nggak usah masuk ke dalam rumah. Jadi kita itu ke dalam rumah itu siap membuka yang baru aja ya, membuka lembaran baru ya. Kalau aku kayak gitu. Jadi pada saat aku di rumah itu ya, kadang aku nonton ya, ngobrol sama suami, atau mungkin ya baca apa aja, info-info apa yang menarik. Yang penting pengalaman aku seharian tadi nggak usah lagi diingat-ingat, udah itu. Tapi biasanya nih pejuang asam lambung itu ya, apalagi yang udah ada anxiety, itu bakal ke bawah sampai mau tidur, bahkan ke bawah mimpi. Nah, jadi caranya seperti apa setelah makan nih, atau setelah minum jahe atau sambil minum infus water kurma? Aku sarankan melakukan meditasi atau yoga ya, agar pikiran kita tuh tenang ya. Jadi yang kita alami seharian tadi mungkin agak datang juga sih, pasti kita mikirin juga, tapi tuh nggak terus-terusan menetap di sini ya. Jadi kita tuh harus melakukan meditasi, kemudian setelah itu istirahat. Pada saat tidur malam juga kalau bisa jangan begadang ya. Aku itu kalau habis kehujanan teman-teman, biasanya tidurnya itu 8:30 ya, lebih awal, kadang jam 9 juga. Jadi jangan begadang agar badan kita ini
kan udah capek seharian beraktivitas ya. Kalau kalian ada vitamin, bisa konsumsi vitamin ya. Blackmores boleh, ataupun Neurobion boleh, B-kompleks juga boleh ya. Vitamin yang aman biasanya nih teman-teman, aku itu konsumsi vitamin di malam hari setelah makan malam. Ini itu adalah tips menghadapi banjir atau musim hujan ya. Kemudian juga aku selalu menyarankan jangan lupa bawa payung meskipun udah bawa jas hujan, jangan lupa juga bawa payung. Karena biasanya kita dari parkiran motor masuk ke dalam itu kan butuh payung juga ya, atau kalau pakai jas hujan juga gak apa-apa sih ya. Nah, kemudian selalu sedia biskuit ya di tas ataupun di kantong kita. Jangan sampai kita lagi di perjalanan kayak tadi aku banjir, tiba-tiba mungkin gak bisa lewat, takut kelaparan, jadi bisa kita makan bekal kita ya. Jadi wajib banget ya sediain kayak biskuit atau kue, kemudian minuman kalau bisa bawa botol yang kecil ya. Kalau aku selalu bawa botol yang hangat ya, agar kita tuh meskipun banjir nggak cemas ya, dinikmatin aja ya. Jadi aku terpagi antara cemas dan ya enjoy, happy aja meskipun aku telat. Dan nyampe di kantor itu ada cerita sama teman-teman, jadi kayak berasa aku mengalami pengalaman baru ya. Aku ambil sisi positifnya, berarti kedepannya mungkin aku harus kayak gini agar tidak terulang lagi seperti itu ya. Dan aku sarankan juga untuk bawa kayak aromaterapi seperti minyak kutus-kutus ya. Kemudian aromaterapinya seperti kayu putih, apa aja, fresh care, itu juga aman ya teman-teman. Dan selalu bawa jaket tebal. Seperti itu tips aku menghadapi musim hujan. Dan makanannya juga diperhatikan, jangan cuma bawa biskuit atau roti, bawa nasi juga ya, karena nasi itu mengenyangkan, jadi kita bisa kuat ya beraktivitas. Karena nasi itu mengenyangkan, itu maksud padat gitu ya. Jadi meskipun kita udah makan nih sejam 2 jam, itu nggak bakal berasa meskipun sedikit karena padat. Berbeda dengan kalau misalnya kita makan biskuit, meskipun udah makan 1 bungkus, itu nanti bakalan lapar lagi setelah 1 jam atau 30 menit ke depan. Kalau aku sih biasa kayak gitu ya teman-teman ya. Segitu dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk tips memasuki atau menghadapi musim hujan. Karena saat ini lagi musim hujan, ini pasti panjang ya. Musim hujan ini sampai Februari ya, pertengahan, ataupun ya nggak tahu juga ya, aku bukan peramal cuaca, tapi biasanya kalau masuk Imlek itu panjang hujannya. Jadi kita harus jaga kesehatan dan juga harus istirahat yang cukup, nggak boleh begadang, perhatikan asupannya juga. Bunda kalau misalnya olahraga boleh nggak sih di musim hujan? Kalau aku tuh hari ini aku absen yang nggak olahraga sore, tapi aku di rumah melakukan relaksasi aja seperti itu ya. Jadi kita kalau nggak olahraga bisa relaksasi ataupun mungkin bisa treadmill di rumah kayak gitu ya. Lakukan aja sesuai dengan kemampuan kalian. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan juga bisa memotivasi kalian ya yang masih berjuang. Tetap semangat, konsumsi obat sesuai resep dokter, dan terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, dan juga pola tidur. Jangan lupa juga untuk terapkan olahraga ringan secara teratur. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!